Ya, sekarang udah malam, udah jam 2 pagi. Ya, biasanya kalau misalnya udah pagi begini, bisa lapar gitu. Cuman ngentotnya apartemen gue tuh makanannya tuh nggak banyak. Ya, ngentot sih, bukan berisik banget anjing, arping ya. Makanannya tuh nggak banyak kalau di apartemen gue. Paling ada malam-malam tuh cuman ayam gembus ngentot. Udah itu doang, makanan nggak ada lagi. Sama warkop agam anjing. Ini bukan di endorse ya. Tapi emang makanannya cuma itu doang ngentot. Ini gue udah beli nih. Sama temen gue makan deh, gue gabut juga. Nah tuh ya, ada telur, ada sate kulit 3, ada tahu, ada terong, ada kol goreng. Mantep nih. Terus oh ya ini bumbunya, ini bumbu paling dewa nih. Ini bumbu kacangnya. Jadi kita malam ini temenin gue makan. Pokoknya kalau misalkan makanan gue udah habis, berarti video udah kelar. Jadi nggak pakai banyak cincong deh di video ini. Cuman pokoknya temenin gue makan sampai selesai aja sih. Gue tuang dulu, sebentar gue angkat. Nah, jangan lupa di sini pakai kecap ya. Aneh banget orang makan apapun gak pakai kecap tuh kayak orang dongo, kayak orang angong kalau orang bilang tuh. Ayam gue mana ngentot? Lah. Ih kontol banget. Gue pesen ayam gembus tapi nggak ada ayamnya ngentot. Wah ngentot. Wah tai. Wah idiot anjing. Ah tai. Ayamnya mana anjing? Wah anjing. Udahlah anjing, udah makan gini dah. Tai, ayam gua mana? Tai. Anjing cuma makan telur doang sama sate kulit, bangsat. Ya kita makan ya. Jadi malam ini gue pengen bahas sih sebenarnya kayak tentang yang baru rame belakangan ini. Apa? JK Saragi. JK Saragi itu petarung UFC. Dan dari Indonesia juga. Nanti baru tanding lagi terus dia kalah. Tapi gue bacain tuh komen-komennya. Wah gila cok. Banyak yang hujat anjing. Gue mau kasih tau sesuatu ya. UFC itu segimana ya gitu. UFC itu MMA ya. Jadi itu pertarungan mixed martial arts yang bisa atas bisa bawah. Lu nggak cuman boxing, lu nggak cuman belajar gulat doang, tapi lu mesti bener-bener bisa semuanya gitu. Namanya MMA, mixed martial arts. Jadi lu harus bisa atas bisa bawah, bisa take down, bisa ngentot. Gue masih kesel sih ngentot ayam gue nggak ada anjing bangsat anjing. UFC itu kayak cita-cita semua orang Indonesia lah untuk masuk ke sana, khususnya untuk petarung MMA ya. Gara-gara ya pertama pokoknya dia kalau misalnya sampai situ ya lu udah termasuk orang yang layak lah gitu. Maksudnya kayak kalau lu bisa masuk sana berarti kayak wah lu udah lolos Piala Dunia gitu. Walaupun emang nggak usah jadi juaranya deh, lu masuk sana aja tuh udah gila menurut gua. Tai lah, nggak ada ayamnya, ini nggak kenyang nunggu kayak gini. Bangsat. Kenapa ayamnya harus nggak ada? Kenapa nggak timunnya gitu yang nggak ada? Ayamnya ada gitu, gue masih oke dah. Semua idola pemain MMA itu pasti pengen masuk UFC. Pertama, nama lu bakal dikenal, masuk ke internasional, dan gajinya pun lu kalah juga dapetnya gede gitu. Nggak kayak di Indo ya, udah babak belur, muka bonyok-bonyok ya, dibayar cuma 5 juta gitu. Terus kayak RS ya, rumah sakit lu bonyok-bonyok gitu kan, bayar sendiri. Dia tuh pernah menang juga sih si JK ini juga. Di awal-awal menang KO segala macem. Ya kalau menurut pendapat gue ya, pribadi gue, kalau misalkan gue ya ngeliat orang bisa masuk UFC aja, menurut gue itu udah sangat membanggakan sih. Gara-gara ya
susah jing masuk sana gitu loh. Apalagi lu kayak dari Indonesia gitu, maksudnya negara yang apa, yang di martial arts ini pun masih orang tergolong tabu gitu, terus lu bisa masuk sana. Ya menurut gua itu yang harus diapresiasi juga sih, kayak ada orang Indonesia masuk sana. Ini kalau misalnya lu udah, kalau misalnya di FC ya lu bisa masuk sana, nggak cuman lu bisa latihan cuman kayak di camp kayak di Indonesia gitu. Mungkin karena di sini banyak yang bagus ya, cuman gue kayak kalau di standar UFC menurut gue udah pasti lawan lu juga manusia robot juga ngentot isinya, yang latihan tuh nggak jelas. Udah cocoknya lu main di Beyond aja ya, gak usah main di UFC, balik lagi ke pencakdor ya gitu. Anjing, orang-orang jahat banget tai. Kalau menang dipuji gitu kan, kalau misalnya kalah dihujat gitu. Waktu JK menang segala macam semua orang dipuji. Terus yang komen tuh maksudnya orang-orangnya yang nggak ngerti dunia martial arts gitu, kayak yang komen gitu. Kasian ya sponsornya udah habis ratusan juta, tapi cuma 30 detik kalah. Maksudnya gini ya, di situ pun orang nggak tahu kayak lepas di ring itu KO, menang KO, atau segala macamnya pun nggak ada yang bisa tahu. Kalau di ring tuh semuanya bisa terjadi. Kayak ya siapa sih yang mau kayak KO 30 detik gitu. Latihan lu bertahun-tahun sparring sama orang-orang gila, kalah 30 detik itu kan ekspektasi yang tuh nggak tahu gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada orang latihan, ayo lu latihan untuk nggak bisa KO, pala lu digebukin supaya pala lu kuat gak KO, jatuhnya tolol ngentot. Otak lu bisa geger otak kalau gitu, kalau latihan untuk gak KO, ya kan sih? Nggak ada orang latihan untuk gak KO anjing. KO itu ada resiko. Maksud gua nggak ada juga, dia tuh nggak mungkin sengajain dia KO anjing. Kayak udah gua KO aja dah, yang penting gua dapet duit. Ya ada sih orang kayak gitu kayak, tapi gue yakin ya JK nggak mungkin kayak gitu anjing. Maksudnya kayak ada fighter yang kayak gitu, si Bob Sapp namanya, ngentot dibayar buat kalah anjing. Men kan si JK nggak gitu lah. Gue nggak kenal secara pribadi sama JK, cuman kalau bisa boleh masukkan ya, bandingin standar Indonesia MMA sama UFC. Yang gue perhatiin ya gue bukan pemain pro juga bukan, gue cuman emang dulu pernah di bidang ini, gue perhatiin dari pengamat aja gitu loh. Dan ini gue bukan ngejudge, tapi ini masukan dari gue. Si Bang JK ini kayak masih demam panggung sih menurut gue, kayak masih kalah mental gitu sama orang-orang luar yang tanding di sana. Jadi kayak pengennya gameplaynya tuh kayak One Punch Man gitu, yang kayak sekali tonjok mau selesai gitu pertandingannya. Jadi kayak main babi buta gitu loh. Jangan mungkin kalau di Indonesia tanding kayak begitu masih bisa masuk sih game plan kayak gitu. Cuma kalau misalnya di UFC kan maksudnya lawan lo itu juga masuk ke UFC juga butuh proses kan, nggak langsung dari tanding di negaranya menang terus kayak menang sekali terus udah gitu kan, sampai namanya dia gede banget, tanding sana sini nggak cuma di negara dia doang, sampai dilirik sama presidennya, terus baru diundang ke UFC. Itu aja kan masih bisa juga trial juga. Loh, maksudnya lawan lu juga monster gitu loh. Persiapan sih menurut gue sih udah matang ya, dari segi latihan segala macam. Kayak sampai hari H nggak mungkin lah kalau lu di US gitu malah mabok-mabokan, ngeganja gitu kan nggak mungkin gitu loh. Lu di sana jadi fighter bawa nama Indonesia kan, nggak mungkin kan lu kayak gitu. Cuma kalah mental deh. Kayak mentalnya belum sematang mental pemain UFC yang lain gitu loh. Dari situ sih yang gue lihat kemarin selama 30 detik itu, yang kayak strateginya tuh menurut gue masih belum matang. Komennya jahat-jahat coy. Maksud gue kayak orang tanding gitu ya, nama Indonesia gitu, kalah ya udah. Menurut gue siapa lagi yang kayak bisa namanya masuk ke dalam UFC, orang Indo.
Kayak banyak yang lebih bagus pemain Indonesia daripada dia. Ngapain masukin dia? Ya sekarang orangnya siapa? Name it namanya. Dan dia bisa nggak masuk ke UFC sekarang? Wow, dia orang yang di sana yang komentar ya, yang langsung menghujat. Mendingan lu belajar dulu deh, ya bela diri ini deh. Ya namanya susah ya, namanya orang kalau lagi di atas dipuji dan kalah ngehujat gitu loh. Kayak diri dia paling dewa jing. Contoh gue nggak pernah ngehujat orang, nggak pernah menjelekkan orang, jatuhin orang. Apa mie Asyap gue bilang enak, mie-nya lembut, mantep, gue bilang. Nggak pernah gue jatuhin bisnis orang gitu. Selalu review jujur. Kalau misalnya kalian gue buka profilnya ya, tiba-tiba pegang sabuk UFC bisa komen. Jadi lu ada basicnya dong, lu berani komen. Nah, orang-orang kayak muka Mas Ujang gitu, kayak mau komen apa? Dia cuma komen kayak, mendingan lu balik aja deh ke Pencakdor segala macam. Lu kayak ini, lu malu-malu nama Indonesia, lu cuma 30 detik orang udah bayar mahal-mahal lu sewa mola segala macam buat nonton lu. Kalau misalkan mau dukung ya dukung gitu loh, mau kalah menang ya dukung gitu loh. Kalau misalkan dukung tiba-tiba kalah nggak didukung lagi, dikata-katain lu ngentot orangnya anjing. Ntar kalau misalkan JK ya udah nggak di Indonesia, misalkan dia mau cabut, nggak bawa bendera Indonesia lagi, dia nggak mau, ntar lu pada ngoceh lagi, gimana sih nasionalismenya kayak gini-gini. Orang Indonesia nggak bawa nama Indonesia, giliran dibawa nama Indonesia terus kalah, dihujat. Ya udah, orang ada prosesnya gitu. Kalau misalkan emang dia kalah nantinya terus gak bisa bawa nama Indo lagi, ya udah, maksud gue kayak ya nanti pasti ada orang lain lagi kok, nggak perlu dihujat sampai kayak di curse gitu. Ya gue tahu sih, maksudnya semua mata tertuju ke dia gitu loh, soalnya dia orang pertama yang masuk UFC, terus kenapa performanya kayak gitu, orang kan banyak pertanyaan kayak gitu kan ya, sampai banyak orang mau streaming bareng gitu untuk nonton si JK ini juga banyak gitu. Jadi kayak gue ngerti lah kecewanya, cuman nggak perlu sampai dihujat sih menurut gue. Saran dari gue sih kayak ya tetap tenang, maksud gue nggak harus kayak menang KO gitu kan. Tapi menang KO sih paling enak sih, kayak sekali pukul udah, jadi lu nggak perlu kardio lagi capek-capek sampai round 3, round 5, jadi round 1 selesai KO gitu. Itu yang sering dipakai kalau misalnya lu lihat kayak lomba-lomba yang ada dalam negeri gitu kan, brutal gitu awal-awal, kayak langsung tampol-tampolan kayak tarung banteng gitu anjing, kayak bener-bener kayak di matadorin anjing. Nah itu kan bisa lucky punch tuh kayak gitu tuh, makanya cepet KO tadi orang-orang sini kalau misalkan tanding gitu. Kalau misalkan main UFC gitu, kayak pukulannya tuh nggak asal mukul, dia udah ngukur gitu loh kekuatannya segala macem. Gue tau lu bagus mana segala macem, udah sampai dipanggil ke sana. Cuman ini kayak dua kali kayak KO-nya di hal yang sama gitu loh. Jadi mungkin harus diganti cara gameplaynya. Dan kalau untuk nutrisi ya gue nggak ngeraguin lah. Ya makanya banyak orang komen kan kayak, ih ngomong doang gede tiba-tiba kalah segala macam, kayak cuman keluar doang tapi skillnya nggak ada. Ya di sini gue kasih tahu ya guys ya. Jadi kalau misalkan lu di fight gitu ya, apalagi di dunia showbiz begini, apalagi fight tuh direkam segala macam. Ya itu tujuan dia kayak begitu ya, ngomong gede supaya tiketnya laku dan PPV-nya itu gede gitu, pay per view. Jadi kayak lu nontonin dia dapat duit segala macem. Ya itu make sense sih, supaya menarik penonton untuk nontonin dia gitu. Buktinya rame yang nonton di Indonesia tuh, yang nonton dia tuh rame gitu. Ya kan emang tujuan kita kan cari kerjaan gitu kan, fight kan emang buat dibayar gitu. Nggak ada yang fight nggak mau dibayar, yang dapat bayarannya kecil gitu loh. Jadi kalau misalkan dia memang banyak bacot, ya itu cara dia untuk ngejual tiketnya aja sih menurut gue. Jadi nggak usah terlalu kedalaman kayak, ih ini orangnya sombong segala macam. Ya sebenarnya kan itu gimmick aja, kayak McGregor juga songong gitu loh kan, tapi kan duitnya banyak gitu. Walaupun emang terakhir orang udah gak percaya sama dia lagi gara-gara permainannya udah caur itu namanya tuh. Udah shibal permainannya itu, orang juga males nonton, cuma banyak omong doang gitu. Jadi kalau misalkan di dunia ini menurut gua biasa aja kayak orang ngomong kayak begitu. Cuman ya harus dibuktikan dengan permainannya. Cuman kalau sekarang mah nggak apa-apa sih menurut gua. McGregor berkali-kali tuh kalah, jadi orang udah nggak percaya lagi kan. Dan jangan nge-hit orang kalau misalkan lu nggak tahu aslinya gitu. Mungkin itu cuma gimmick. Ya ibaratnya lu nonton film deh.
Lu nonton misalkan Dude Herlino ngentot, Dude Herlino jadi penjahat gitu, jadi penjahat kelamin, suka entot sana sini. Terus masa lu ketemu sama dia dunia asli lu benci juga sama dia kan acting, diarahin gitu loh sama direkturnya. Jadi jangan benci orang cuma gara-gara ngelihat di dunia showbiz ini gitu. Lu mesti lihat dari sisi lainnya dulu gitu, jangan lihat dari depan kamera doang. Kayak gue dulu juga kayak yang dukung gue banyak, kirain kalah sama si L, semua orang hujat ngentot gitu loh. Yang dulu dukung gue juga ikut-ikutan wave-nya gitu untuk dapetin jokes-nya, ngentot deh, nggak usah dengerin, biarin aja. Ntar kalau misalnya ketemu orangnya nih di tengah jalan, lu lihat nih profile picture-nya sama kayak lu yang ngatain lu di IG gitu kan, lu lihat, lu tampol aja, lu take down, lu paten kakinya, ngentot. Tentunya gue nggak tahu sih dia main lagi atau enggak ya. Setahu gue kemarin tuh dia dikasih green card gitu sama UFC, jadi dia bisa main lagi. Seharusnya nggak bisa main soalnya dia kalah di final kan. Cuman semoga kedepannya lebih baik. Kalau misalkan tanding pun gue pasti nonton. Kayak kemarin gue juga nonton jam 5 pagi, ngentot gue nonton. Kalah terus gue cuma kayak elah kalah, gue cuma gitu doang anjing. Tapi ya udah, gue nggak hujat juga gitu loh. Di video ini juga gue nggak ngehujat, gue cuma kayak mau kasih masukan gitu. Soalnya gue sama dia pernah DM-an tapi kita nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi kayak dia kan jauh juga kan anyway. Jadi udah gitu aja, makanan gue udah habis. Ini report ya, ini untuk Pak Gembus. Besok dia nggak balikin ayam gue report ngentot. Tadi ya gue buka di sini ya, emang gak ada ayamnya nih ngentot nih. Ya gue pesen paket paling mahal sama ayam, nggak ada ayamnya anjing. Bener-bener koruptor anjing, nggak bisa dibiarin. Oke, untuk videonya gitu aja, makanan udah habis. Ini kerupuknya juga lihat tuh, udah kayak kena darah mens anjing. Udah lah, gue mau makan dah. Udah ini gitu. Thank you udah temenin kegabutan gue malam-malam sama mencurahkan isi hati gue. Dan sampai jumpa di next video. Thank you. Tembus kontol ini. Ayolah.